Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode grafik pada dimensi 2 dan dimensi 3. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita lihat ke video berikutnya. Nah, pada metode grafik dimensi 2, di sini ada soal seorang pembuat kue mempunyai 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue ampan. Untuk membuat kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue ampan dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 5 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue ampan dijual dengan harga 500 per buah, tentukan pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut. Selanjutnya, nah di sini kita pertama-tama kita buat model matematikanya, di mana seperti video sebelumnya yang telah saya jelaskan. Oke, di sini ada fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Selanjutnya, nah di sini kita buat langkah selanjutnya itu metode grafiknya. Pertama, kita tuliskan fungsi kendalanya dulu, yaitu 20x1 ditambah 50x2 sama dengan 8.000. Kita misalkan yang x1-nya sama dengan 0. Pada video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana ini kalau kita misalkan, kalau x1-nya 0, jadi kalau x1-nya 0 itu tinggal 8.000 dibagi 50.000. Nah, jadinya itu adalah 160. Selanjutnya, x2-nya yang kita ganti dengan 0, jadi 8.000 dibagi 20 yaitu 400. Untuk yang kedua yaitu 10x1 ditambah 5x2 sama dengan 2000. Kita ubah x1 sama dengan 0, jadi 2000 dibagi 5 yaitu 400. Selanjutnya x2-nya yang 0, jadi 2000 dibagi 10 yaitu 200. Nah, setelah kita mendapatkan x1, x2-nya, sekarang kita buat grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Kita hubungkan 400 dengan 160, 200 dan 400. Nah, di sini kita tentukan titiknya dulu, karena dalam di mana yang seperti video yang saya jelaskan yang pertama itu yang garis yang diarsir di sini, yang sebelah sini. Nah, jadi yang kena arsir itu yang akan kita tentukan titik-titiknya yang telah diarsir itu. Nah, di sini yang pertama itu, di sini adalah titik A. Sebelah sini, karena ini yang masuk di arsir, jadi kita kena titik di situ adalah titik B. Nah, di sini juga karena masuk arsir, jadi kita tulis titik C. Dan di sini adalah titik D. Nah, pertama-tama kita hitung dulu untuk titik A. Nah, titik A itu kan X1-nya itu adalah 0 dan X2-nya juga 0. Jadi, segmaknya di sini adalah 300
dikali 0 ditambah 500 dikali 0, yaitu jawabannya adalah 0. Jadi untuk titik A di sini hasilnya adalah 0. Selanjutnya, untuk titik B, yaitu di sini karena titik B itu berada di 200, titik B itu kan berada di 200. Nah, jadi X1-nya di sini 200 ya. Nah, selanjutnya X2-nya 0. Kenapa bisa X2-nya 0? Karena dia di sini Y-nya itu 0 ya. Jadi di sini 200, X1-nya 200, sedangkan X2-nya adalah 0. Nah, kita masukkan di sigma-nya, yaitu 300 dikali 200 ditambah 500 dikali 0. Hasilnya adalah 6.000. Nah, sekarang kita pindah ke titik C. Nah, di sini titik C itu melalui dua titik nih. Dia kan berpotongan. Dia berpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi itulah kenapa kita tulis seperti ini. Kan tadi persamaan 1 itu adalah 20x1 ditambah 50x2 sama dengan 8.000. Untuk persamaan 2 itu adalah 10x1 ditambah 5x2 sama dengan 2.000. Nah, pertama-tama kita eliminasi terlebih dahulu karena supaya hasilnya sama. Di sini untuk 20x1 kita kalikan dengan 1. Di sini 10x1 kita kalikan dengan 2. Sehingga kita mendapatkan hasil 20x1 ditambah 50x2 sama dengan 8.000. Persamaan 2, 20x1 ditambah 10x2 sama dengan 4.000. Nah, setelah itu kita kurang. Nah, yang bisa dicoret ya ini ya. 20 dengan 20. Oke, jadi sisa 50 dikurang 10 yaitu 40 dan 8.000 dikurang 4.000 yaitu 4.000. Nah, selanjutnya kita bagi 4.000 dibagi 40 yaitu 100. Jadi X2-nya itu adalah 400. Selanjutnya kita substitusi untuk mendapatkan X1-nya. Jadi sini substitusi X2 ke persamaan 2. Jadi kita masukkan persamaan 2. Nah, di sini 10x1 ditambah 5. Di sini kan x2 kita ubah menjadi 100 di sini. Jadi di sini 5 dikali 100 sama dengan 2000. Nah, 10x1 ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, itu X1-nya sama dengan 450. Kok bisa sih X1-nya sama dengan 450? Nah, yang pertama itu di sini kita pindah ruaskan 500-nya menjadi kita kurang karena kan di situ tadi positif ya. Di sini positif. Jadi kalau dia pindah ruas itu menjadi negatif. Jadi 2000 dikurang 500. Setelah itu kan dapatnya 1.500. Nah, 1.500 dibagi dengan yang di sini 10. Kita bagi 10. Nah, sehingga kita mendapatkan X1-nya yaitu 450.
Seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkannya itu, kita masukkan sekmaknya. Sekmaknya itu adalah 3000 dikali dengan, di sini X1-nya itu adalah 450, kita masukkan 450 ditambah 5000 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah, nah, 135.000 ditambah 50.000. Jadi hasilnya adalah 185.000 untuk titik C. Sekarang kita pindah ke titik E. Nah, titik E itu berada di sebelah sini. Sorry. Di sini seharusnya titik D ya, bukan titik E. Sorry, saya yang salah. Nah, seharusnya situ titik D. Nah, titik D, jadi di situ karena X2-nya adalah 160 dan X1-nya itu adalah 0. Jadi kita bisa tulis di sini X1-nya sama dengan 0, X2-nya adalah 160. Kita langsung masukkan sekmaknya, tidak kayak tadi Ian titik C, karena titik C itu kan melalui perpotongan. Jadi kita harus masukkan ke persamaan dulu, maksudnya kita eliminasi dulu, substitusi, baru kita bisa masukkan ke sekmaknya. Sedangkan untuk titik A, titik B, dan titik C itu tidak perlu karena kita telah mengetahui nih X1 dan X2-nya. Jadi kita langsung kasih masuk sekmaknya. Sini adalah 300 dikali 0 ditambah 500 dikali 160. Hasilnya adalah 80.000. Jadi jika X1-nya sama dengan 450 ditambah X2 sama X2 yaitu 100, maka jumlah pendapatan maksimumnya adalah 185.000. Nah, itulah kalau kita di dimensi 2, kalau misalnya kita mau tahu nih pendapatan maksimumnya atau minimumnya, kita buat grafiknya dulu. Kita buat metode matematikanya dulu, baru grafiknya. Setelah itu kita lihat nih daerah yang paling banyak diarsir. Nah, yang kena arsir nih. Nah, yang mana kita buatkan titiknya untuk menentukan kita dalam menghitung lah yang mana nih pendapatan maksimumnya dan minimumnya di antara titik-titik yang kita buat. Nah, selanjutnya mari kita lihat ke metode grafik pada dimensi 3. Nah, pada dimensi 3 di sini soalnya mengatakan gambarlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan sama. Nah, ini ada salah ketik ya. Dimaafkan. Pertidaksamaan berikut ini, kemudian tentukan nilai maksimum dan minimum dari T sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3Z, di mana 3X sama dengan 4Y ditambah 2Z lebih kecil dari sama dengan 24, 2X ditambah 3Y ditambah 4Z lebih kecil dari sama dengan 24, di mana X lebih besar dari sama dengan 0, Y lebih besar dari sama dengan 0, Z lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini kita kelompokkan dulu ya untuk persamaan satunya. Nah, persamaan satunya itu yang ini ya. Persamaan satu ini, dan ini persamaan 2.
Persamaan 1 ya seperti pada metode grafik dimensi 2, kita ubah di sini, ini jadi 0, ini dikali 0, sehingga kita 24 dibagi 3, nah di sini dapatnya 8. Seperti itu. Begitupun untuk bagian B, kita ubah X-nya yang menjadi 0, Z-nya yang 0, baru 24 dibagi 3, itulah kita mendapatkan 6. Nah, untuk C-nya juga seperti itu, sehingga Z-nya kita mendapatkan 12. Selanjutnya, untuk persamaan 2-nya, kita buat seperti persamaan 1 ini. Nah, di sini D-nya kita mendapatkan X-nya itu sama dengan 12. Untuk bagian E-nya, Y-nya itu sama dengan 8. Dan bagian F-nya itu Z-nya itu 6. Sehingga kita mendapatkan grafik seperti ini. Nah, kita mendapatkan grafik seperti ini ya. Di sini X, di sini X, di sini Y, dan di sini Z. Udah kelihatan ya? Di sini Z. Nah, di sini kayak tadi yang di dimensi 2, bedanya kalau di dimensi 2 tadi kan yang kena arsir. Yang paling banyak kena arsir baru kita buat titiknya. Sedangkan untuk dimensi 3 yang berpotongan itu yang kita tandai titiknya. Nah, di sini yang berpotongan kita sebut dia itu adalah G, dan di sini adalah sebagai H. Nah, setelah itu kita untuk persamaan G-nya, kan persamaan G itu melalui titik, melalui persamaan 1, ini persamaan 1, dan persamaan 2 yang di luar. Nah, itulah, karena kan dia itu, di sini yang ini ya, A ke C. Dia berpotongan di garis penghubung antara A dan C. Garis penghubung antara A dan C. Nah, ini baru untuk persamaan keduanya yaitu berada di garis ini ya. Nah, garis D dan F. Jadi kita tulis di sini E, F. Nah, kenapa di sini tidak ada Y-nya? Karena kan dia tidak melalui, perpotongan tidak melalui Y. Nanti Y-nya itu di H, bukan G, sedangkan G-nya itu hanya berpotongan di bagian X dan di Z. Jadi itulah kenapa kita tidak menuliskan di sini Y-nya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita eliminasi terlebih dahulu. Nah, di sini persamaan satunya itu kita kali 2, untuk persamaan 2 itu kita kali 1. Sehingga kita mendapatkan 6X ditambah 4Z sama dengan 48. Untuk persamaan 2, 2X ditambah 4Z sama dengan 24. Jadi, setelah itu kita kurang. Nah, yang mana nih yang bisa kita coret? Ini kan 4Z dikurang 4Z sama dengan 0. Jadi kita coret sehingga sisa 6 dikurang 2 itu adalah 4, dan 48 dikurang 24 yaitu 24. Sehingga kita bisa bagi 24 dibagi 4 itu hasilnya adalah 6. Jadi kita dapatkan X-nya itu adalah 6. Nah, selanjutnya kita substitusi.
kita substitusi X ke persamaan 2. Kita kasih masuk. Jadi, di sini 2 dikali 6 ditambah 4Z sama dengan 24. Sehingga 12 ditambah 4Z sama dengan 24. Jadi, sisa 4Z sama dengan 24 dikurang 12. Sama dengan 4Z sama dengan 12. Kita bagi 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Sehingga kita memperoleh Z-nya sama dengan 3. Sehingga kita mendapat menuliskan G sama dengan 6,0,3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk titik perpotongan di bagian H. Nah, kita hitung titik di H-nya lagi, karena G-nya sudah tadi kita hitung kan. H, nah di situ untuk persamaan satunya dia itu melalui garis penghubung B dan C. Untuk persamaan 2 itu melalui garis E dan F. Nah, di sini kan dia hanya melalui garis tumbuk Y dan Z. Sehingga di sini hanya ada Y dan Z. Sedangkan X tidak ada karena dia tidak melalui perpotongan X. Nah, di situ kan perpotongan X tadi itu adalah G. Nah, sedangkan H hanya di Y. Gantian tadi X-nya kan hanya di sini X. Jadi di sini Y. Sekarang Y. Sekarang kita eliminasi. Nah, di sini 4Y ditambah 2Z sama dengan 24. Kita kali 2. Dan 3Y ditambah 4Z sama dengan 24. Kita kali 1. Sehingga kita mendapatkan hasil 8Y ditambah 4Z sama dengan 48. 3Y ditambah 4Z sama dengan 24. Kita kurang, kita coret 4Z. Nah, kita coret 4Z. Sehingga sisa 5Y sama dengan 24. Jadi Y sama dengan 24 dibagi 5 yaitu 4,5. Nah, kita substitusikan Y ke persamaan 1. Kita masukkan itu 4 dikali 4,8 ditambah 2Z sama dengan 24. Mendapat yaitu 19,8 ditambah 2Z sama dengan 24. 2Z sama dengan 24 dikurang 19,8. Jadi 2Z sama dengan 4,8. Z sama dengan 2,4. Sehingga kita dapat menuliskan H sama dengan Z X-nya itu 0, Y-nya itu 4,8 dan Z-nya itu adalah 2,4. Nah, sehingga kita dapat menuliskan persamaan satunya yang tadi yaitu 8,0,0 bagian B, 0,6,0 bagian C, 0,0,12. Untuk persamaan duanya itu adalah D sama dengan 12,0,0. E itu adalah 0,8,8. F itu adalah 0,0,06. Bagian G adalah 6,0,3. Bagian H adalah 0,4,8,2,4. Nah, kan di sini perintah soalnya itu adalah
tentukan nilai maksimum dan minimumnya dari T sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3X. Nah, yang ini, bagian ininya yang dalam kurung, kita masukkan nih ke persamaan ini, ke persamaan yang bagian T. Nah, sehingga kalau kita masukkan untuk bagian A, kita mendapatkan hasilnya yaitu 16, bagian B itu adalah 12, bagian C adalah 36, bagian D adalah 24, E sama dengan 16, F itu 18, G adalah 21, dan H adalah 16,8. Sehingga nilai maksimumnya itu adalah di bagian C yaitu 36. Ini adalah maksimumnya. Ini adalah maksimum. Sedangkan untuk minimumnya yaitu bagian B, yaitu di 12. Ini adalah nilai minimumnya. Untuk soal ini, sehingga kita mendapatkan nilai maksimum dari T sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 3Z, yaitu berada di titik C, yaitu 36. Sedangkan untuk nilai minimumnya, yaitu berada di bagian B, yaitu 12. Sehingga untuk soal metode grafik 3 dimensi seperti ini ya, kita langkah-langkahnya memang agak panjang dari 2 dimensi, tapi menurut saya 3 dimensi lebih mudah kalau kita misalnya pahami soalnya. Baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, yang penting kita memahami soalnya, kita dapat mengerjakannya dengan mudah. Itulah tadi penjelasan tentang metode grafik pada dimensi 2 dan dimensi 3. Semoga teman-teman dapat memahami video saya dengan baik. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan.